bab 1, yaitu masih tentang sel. Masih ingat minggu lalu kita membahas tentang struktur sel. Apa sih yang menyusun sel tersebut? Nah, alhamdulillah tugasnya pun sudah diterima, itu sudah masuk ke penilaian juga ya. Terima kasih semua pada rajin-rajin, mudah-mudahan tambah rajin lagi ya. Ya, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, ini Ibu sudah buatkan tabelnya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini ada organel, masih ingat kan? Ini organel sel. Ya, organel sel itu di sini ada, kita tuliskan ada organel, sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, apa sih perbedaannya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus itu sama dengan inti sel. Nah, nukleus di sel hewan itu ada, di sel tumbuhan pun ada, ya, jadi sama. Kemudian yang kedua, dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Nih, jadi dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan di sel hewan tidak ada dinding selnya. Tuh. Kemudian yang ketiga ada mitokondria. Mitokondria itu adalah penghasil energi. Ada di sel hewan, ada juga di sel tumbuhan. Tuh. Yang berikutnya yang keempat, vakuola. Vakuola hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan di sel hewan tidak ada. Nah, ini perlu digarisbawahi. Yang namanya vakuola itu di sel hewan tingkat tinggi tidak ada. Tetapi vakuola terdapat pada sel hewan tingkat rendah. Misalnya, masih ingat waktu kelas 10 ada yang namanya amuba, ya kan? Ada vakuola kontraktil, ya kan? Nah, ini vakuola. Salah satu contoh yang lain selain amuba ada paramecium. Nah, di situ juga ada vakuola. Jadi, kalau pada sel hewan tingkat rendah itu memiliki vakuola, kita sedang membahas sel hewan tingkat tinggi. Jadi tidak ada vakuolanya, hanya ada di sel tumbuhan. Yang berikutnya adalah plastida. Salah satu yang termasuk plastida adalah kloroplas. Kloroplas dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan tidak punya kloroplas. Kita lihat organel yang keenam itu adalah lisosom. Lisosom hanya dimiliki oleh sel hewan. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Ya. Selanjutnya ada RE. Masih ingat ya minggu lalu RE, yaitu retikulum endoplasma. Masih ingat juga mungkin kalian retikulum endoplasma itu ada dua macam. Ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar karena terdapat ribosom dan berfungsi dalam proses sintesis, membantu dalam proses sintesis protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus membantu dalam proses pembentukan karbohidrat dan lemak, ya. Nah, ini retikulum endoplasma ada di mana? Ada di sel hewan dan ada juga di sel tumbuhan. Ya. Lanjutan yang ke-8 adalah membran sel. Membran sel itu dimiliki oleh sel tumbuhan juga sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, itu membran sel atau pembungkus, pembatas membran itu ya, nanti berhubungannya dengan transportasi sel. Yang berikutnya lagi adalah sentrosom. Nah, sentrosom mungkin kalian mengenal sentrosom itu dengan sentriol, ya kan? Sentriol itu organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan dan tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Apa sih fungsi sentriol atau sentrosom? Berfungsi dalam pembelahan
perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi untuk melihatnya kalian apabila ada yang dicentang, ini berarti organ tersebut ada di sel hewan dan di sel tumbuhan. Kalau yang begini, ini berarti tidak ada di sel tersebut. Yang harus diperhatikan, ini sering di soal muncul, di soal-soal ujian muncul, itu adalah perbedaannya. Jadi tolong dipahami nih, perbedaan organel apa saja yang ada di sel hewan, apa saja yang ada di sel tumbuhan. Ya, anak-anak sekalian, sekali lagi inilah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan berupa tabel. Sekarang Ibu akan lanjutkan ke gambarnya. Bagaimana sih bentuk dari sel tumbuhan tersebut? Yuk kita lihat gambarnya ya. Kita lihat ini adalah sel tumbuhan dulu ya. Sel tumbuhan nih yang berwarna hijau, sel tumbuhan. Ibu mulai dari sini nih, dari nukleus. Nukleus, tadi ada kan di tabel ya. Nukleus berfungsi dalam pengendali aktivitas sel. Nih, yang mana nukleus? Yang ini nih. Ya, yang warna ungu ini nukleus ya. Kemudian ada lagi yang namanya di sini mitokondria. Mitokondria ini adalah penghasil energi. Ya, nanti menghasilkan ATP adenosin trifosfat nih mitokondria yang mana bentuknya lonjong, kemudian di dalamnya ada yang bergerigi ya. Nah, ini adalah mitokondria. Selanjutnya ada vakuola. Nah, ini ciri khas yang ada di tumbuhan, vakuola. Nih yang besar ini nih, yang biru. Ini adalah vakuola. Untuk apa? Di sini untuk menyimpan makanan atau yang dihasilkan, produk yang dihasilkan oleh sel akan disimpan di sini, ya. Lalu dilanjutkan ke ada yang disebut dengan badan Golgi. Nah, badan Golgi yang biru ini, badan Golgi banyak ya. Ini badan Golgi. Kemudian ada lagi ke sini dinding sel. Nah, ciri khas dari sel tumbuhan itu adalah punya dinding sel. Nah, ini dinding sel. Nah, yang membuat bentuk dari tumbuhan tersebut. Ini dinding sel. Nah, di sel hewan tidak ada yang namanya dinding sel. Kemudian dari dinding sel ada di bawah dinding sel ini. Nah, ini yang warnanya kuning. Ada yang namanya membran sel. Membran tadi adalah pembatas atau selaput yang berhubungan dengan keluar masuknya zat ke dalam sel maupun ke luar sel, ya. Nah, ciri khas lain lagi dari tumbuhan adalah ini yang hijau tua. Ini ada yang namanya kloroplas. Dan caranya tadi Ibu contohkan, contoh dari kloroplas, dia memiliki klorofil ya, yang berhubungan dengan proses fotosintesis. Nih kloroplas. Nah, ini ya, nih kloroplas. Kemudian ke bawahnya lagi ada nukleolus. Nah, nukleolus berhubungan dengan nukleus. Ini yang ungu, yang berwarna ungu yang besar, ini nukleusnya. Di dalam nukleus ada yang disebut dengan anak inti atau nukleolus. Nukleus yang besar berfungsi untuk mengendalikan aktivitas sel. Di dalam nukleus terdapat nukleolus. Nah, fungsinya untuk apa? Berhubungan dengan sifat genetik, ya. Berarti berhubungan dengan faktor-faktor penurunan sifat ya genetik. Nih nukleolus yang berada di dalam nukleus. Satu lagi nih, ada yang disebut terakhir nih, organel namanya retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Tadi sudah Ibu jelaskan fungsinya. Sekarang ada tugas dari Ibu untuk kalian semua ya, yaitu menggambar sel hewan. Nah, jadi untuk sel tumbuhan tadi sudah Ibu perlihatkan contohnya seperti itu. Nah, sekarang kalian tugas offline-nya biasa dikerjakan di dalam buku catatan. Kemudian Bu mau pakai warna boleh, lebih bagus. Bu pakai fungsi tidak usah. Jadi hanya menggambar sel hewan beserta bagian-bagiannya saja.
Digambar, sekali lagi digambar di buku catatan, nanti dikirimkan ke ibu. Itu saja, mungkin mudah-mudahan materi pada hari ini sekali lagi mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kalian semua, dapat dipahami, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Billahi taufiq wal